wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya untuk kita semuanya. Untuk anak-anakku kelas 4 yang solih dan soleha, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Ustaz Alto. Kita akan belajar mata pelajaran Al-Islam, yaitu pada bab sifat pemaaf dan toleransi. Untuk anak-anak semuanya, silahkan disiapkan alat tulisnya, kemudian disiapkan bahan belajar daringnya, karena pembelajaran Al-Islam akan segera kita mulai. Namun sebelum pembelajaran dimulai, Ustadz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak semuanya nanti yang pertama dapat meneladani sifat atau perilaku pemaaf dan toleransi Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, diharapkan anak-anak semuanya nanti dapat menyebutkan contoh sifat atau perilaku pemaaf dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita awali, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan memberikan kemudahan serta kefahaman. Amin. Ustaz Anta ingin mengawalinya dengan menyampaikan keyword. Kata kunci dalam pembelajaran kali ini adalah sifat terpuji, atau dalam bahasa agama kita dikenal dengan akhlak mahmudah. Baik, yang pertama adalah pemaaf. Apa itu pemaaf? Pemaaf artinya sifat suka memberi maaf kepada kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Ini merupakan sifat atau perilaku yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan diajarkan dalam agama Islam. Sebagai contoh, ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita dalam bentuk apapun, maka ketika orang tersebut meminta maaf kepada kita, maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, maka kita harus mau untuk memberikan maaf. Lebih baik kita memberikan maaf atau menjadi orang pemaaf daripada kita itu meminta maaf. Karena kalau orang meminta maaf berarti ia diawali dengan suatu kesalahan. Tetapi ketika orang yang memberikan maaf, maka orang tersebut berarti memiliki jiwa dan kemuliaan yang sangat luar biasa sekali dalam dirinya. Kemudian dalil atau dasar tentang pemaaf ini ada di Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau itu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kemudian manfaat daripada pemaaf, manfaat daripada orang yang suka memberi maaf diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan surga. Kemudian mudah memperoleh teman, kemudian menenteramkan hati, kemudian dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah, kemudian dapat menyambung silaturahim yang terputus, dan yang terakhir dapat memperkokoh persatuan di antara kaum muslimin. Dan tentu masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Kemudian kita akan masuk ke kisah, contoh kisah maaf dari Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW sering mendatangi Ka'bah. Nabi Muhammad selalu mendatangi Ka'bah dalam beberapa waktu, dalam beberapa hari dan berkelanjutan. Namun ketika Nabi Muhammad di dalam suatu perjalanan itu, Nabi Muhammad berjumpa dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi itu selalu meludahi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya. Dan itu terjadi beberapa hari. Hingga suatu ketika Nabi Muhammad mendatangi Ka'bah kembali melewati jalan yang sama,
Nabi Muhammad tidak mendapati orang Yahudi meludahi dirinya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad mencari informasi, kemana orang Yahudi yang biasa meludahi saya? Singkat cerita, Nabi Muhammad mendapati orang Yahudi tadi sakit. Nabi Muhammad segera bergegas menuju ke rumahnya untuk menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit tersebut dan mendoakannya. Ketika Nabi Muhammad datang ke rumahnya, orang Yahudi yang sedang sakit, yang setiap waktu meludahi Nabi Muhammad tadi, terkejut. Kenapa Nabi Muhammad, orang yang selalu saya ludahi setiap hari, justru malah menjenguk dan mendoakan saya? Padahal saya orang Yahudi tadi belum pernah ada orang yang menjenguknya sewaktu sakit. Maka singkat cerita, karena sifat yang sangat mulia, perilaku yang sangat mulia yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW tadi, membuat hati orang Yahudi yang sakit tadi luluh hatinya hingga akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah, ini adalah kisah pemaaf yang dicontohkan Nabi Muhammad, dan tentu masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya, dan ini menjadikan pelajaran untuk kita bagaimana kita bisa meneladani perilaku pemaaf dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sifat atau akhlak terpuji yang dicontohkan Nabi Muhammad dan diajarkan dalam agama Islam adalah toleransi. Apa itu toleransi? Dalam bahasa agama kita, toleransi dikenal juga dengan tasamuh. Artinya suatu sikap saling menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Sebagai contoh, ketika ada orang yang beragama selain Islam, mungkin teman kita, tetangga kita, dan sebagainya, mereka sedang beribadah, maka kita sebagai umat yang beragama Islam, kita tidak boleh mengganggunya. Kita memberikan kesempatan pada mereka untuk beribadah, memberikan kesempatan dan tidak mengganggu orang selain beragama Islam ketika beribadah. Itulah yang menunjukkan adanya sifat toleransi, yaitu menghargai pendirian orang lain yang berbeda dengan kita. Dasar atau dalil tentang sifat toleransi ini ada di Al-Quran surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Yang manfaat daripada sikap atau sifat toleransi ini, yang pertama menumbuhkan sifat saling menghormati, yang kedua menciptakan suasana yang aman dan nyaman, yang ketiga semakin mempererat persaudaraan. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat-manfaat dari sifat toleransi yang lainnya. Dan kita akan berpindah ke kisah toleransi. Ini ada satu cerita bagaimana Nabi Muhammad memiliki jiwa toleransi yang sangat luar biasa sekali. Yaitu dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Yasrib, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat yang heterogen, yang banyak sekali, ada kaum muslimin, ada non muslim, diantaranya adalah orang Yahudi. Nabi Muhammad ketika itu membuat suatu perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu mengikat seluruh masyarakat yang ada di Madinah, baik itu orang Islam maupun non Islam, yang salah satu isinya adalah sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita atau kaum muslimin, kaum mukminin berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang kaum mukminin tidak terdolimi dan ditentang. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menghendaki akan adanya yang namanya kedamaian, baik antara kaum muslimin dengan kaum muslim maupun kaum muslimin dengan non muslim. Di antaranya adalah non muslim yang berada di Yasrib seperti Piagam Madinah, orang Yahudi, mereka tetap mendapatkan kedamaian, ketenangan, pertolongan dari kaum mukminin selama kaum mukminin tidak terdolimi dan tidak diperangi.
Sungguh sangat luar biasa sekali bagaimana kemuliaan daripada akhlak Nabi Muhammad SAW, dan tentunya masih banyak lagi perilaku-perilaku atau akhlak-akhlak toleransi yang lainnya yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Baik, demikian untuk anak-anakku semuanya pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan kepada Ustaz Anto. Setelah ini silakan untuk dikerjakan latihan soalnya. Kemudian ketika sudah selesai, silakan untuk dikerjakan tugas mandirinya. Dibaca petunjuknya dengan baik, kemudian silakan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, mari pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.